Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, perkenalkan nama saya Reza Helmi. Saya merupakan mahasiswa semester 3 pada program studi Teknik Informatika di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang masuk ke dalam materi ujian tengah semester pada mata kuliah basis data. So, without any further ado, let's start. Nah, oke. Langsung saja. Pada soal ini kita sudah dapat mengetahui bahwasanya di sini terdapat dua buah faktor, yaitu di sini ada faktor penjualan dan ada faktor pembelian dari sebuah toko dengan nama yaitu toko laris. Nah, ini kan sebuah faktor yang mungkin tidak masuk sistem, cuma pakai tulis tangan atau ketik manual saja gitu ya. Nah, kita mau ubah dari faktor ini menjadi sebuah sistem database. Nah, jadi tabel-tabel gitu. Nah, gitulah yang akan nanti kita masukkan data-data di dalamnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, ya berarti kita akan melakukan yang namanya normalisasi. Di soal pertama itu adalah proses normalisasi. Nah, kita mengikuti tahap-tahap yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu dari tahap UNF sampai dengan tahap ketiga NF. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai dari yang pertama yaitu tahap UNF. Kita langsung saja masuk ke dalam Excel-nya. Nah, baik, langsung saja kita mulai pada yang pertama yaitu UNF terlebih dahulu. Nah, UNF itu adalah mengubah bentuk data menjadi tabel-tabel seperti ini. Nah, ini sangat simpel sekali ya. Di sini sudah saya tuliskan agar tidak memakan waktu yang lama. Jadi pada faktor sebelumnya yaitu pada faktor penjualan terlebih dahulu, kita itu dapat mengetahui yaitu nomor faktur, tanggal, customer, alamat, kode barang, nama barang, QTNT, satuan, harga satuan, diskon, dan subtotal. Nah, ini karena ini masih kosong ya. Karena semuanya data ini berisinya sama, maka berarti kita tinggal copy saja yang di atas ini ke bawah. Oops, maaf. Nah, kita copy saja menjadi bawah. Kita kopikan ke semua ya. Nah, seperti ini. Karena ini semuanya sama ya. Jadi misalkan dia membeli satu barang, si Ahmadnya membeli satu barang. Ya, dia otomatis customernya itu sama, yaitu si Ahmad. Atau orang yang membelinya itu sama. Terus tanggalnya juga sama, seperti itu. Kemudian transaksinya juga sama. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini untuk UNF. Jadi simple seperti itu. Jadi dari data dalam bentuk faktur tadi, kita ubah menjadi ke dalam bentuk tabel-tabel seperti ini. Kemudian kita lanjut kepada 1NF. Nah, 1NF kita ikutin tahap yang sebelumnya, yaitu tahap pertama kita bakal hilangkan terlebih dahulu yang namanya data-data yang bersifat perhitungan. Nah, kita bakal lanjut hasil daripada ini UNF ini. Nah, kita buat di sini terlebih dahulu 1NF. Nah, kita copy saja data ini. Nah, jadi setelah kita copy, kita bakal lanjut dari yang pertama ini kan. Nah, caranya lah kita hilangkan data yang bersifat perhitungan. Nah, kita cek apakah di dalam data ini ada data yang bersifat perhitungan enggak. Nah, kalau kita lihat di sini ya, subtotal ini merupakan data yang bersifat perhitungan karena ini merupakan adalah hasil kali daripada harga satuan dan quantity. Nah, jadi ini nggak usah kita simpan di dalam database karena nanti pas kita view datanya itu kita bisa hitung sendiri, tinggal dikalikan dengan harga satuan dan quantity. Nah, berarti jadi ini tinggal kita hapus, maka sisanya tinggal segini. Nah, ini sisanya. Ini berarti tahap pertama pada 1NF sudah selesai, yaitu menghilangkan
data yang bersifat perhitungan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tahap kedua, yaitu di sini kita akan pisahkan data yang bersifat opsional atau berulang. Nah, tapi jika teman-teman tidak ingin memisahkannya, itu tidak apa-apa. Namun di sini saya akan membuatnya menjadi terpisah. Nah, data berulang itu gimana sih, gitu kan? Nah, tadi udah kelihatan ya data berulang. Tadi sempat kita dari satu baris kita kopikan menjadi banyak baris. Nah, oke, yang datanya sama semuanya. Kita copy jadi banyak, padahal datanya itu adalah sama semuanya. Nah, itulah yang dinamakan dengan data yang berulang atau opsional. Nah, untuk pisahnya gimana? Ya, tinggal kita ambil yang bukan berulang di sini, ini kan bukan berulang. Kemudian kita pisahkan dengan data yang berulang. Nah, ini data yang bukan berulang ya, dari kode barang, nama barang, quantity, satuan, harga satuan, dan diskon. Ini semuanya datanya itu adalah beda. Nah, tidak ada yang sama, gitu kan. Nah, sekarang kita pisah menjadi satu tabel baru. Ini kita cut saja, kemudian kita letakkan di sini. Nah, kayak gitu kita pisah. Kemudian ini menjadi tabel yang berulang, data yang berulang, dan ini data yang tidak berulang. Nah, ini datanya sama semua kan ya, karena dia datanya itulah data berulang. Jadi sama semua, nggak ada yang bedain antara satu data dengan data yang lainnya. Maka ini bisa kita hapus saja. Bisa kita hapus saja. Nah, meninggalkan sisalah satu buah tabel ya. Kita rapikan saja. Kita cut saja. Kita letakkan di sini biar lebih rapi. Nah, seperti ini. Nah, di sini tinggal satu data saja, yaitu nomor faktur 001 gitu. Nah, setelah itu ini belum selesai. Nah, untuk connect antara data ini dengan data ini, nah gitu kan dia tadi kita pisahkan. Nah, jadi untuk connect antara data ini dan data ini, dua tabel yang berbeda. Nah, untuk connect atau menghubungkan antara data ini dengan data ini, gimana gitu kan. Nah, maka dari itu kita butuhkan yang namanya foreign key atau FK-nya. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu kita menentukan PK-nya mana dan FK-nya mana. Nah, sebelum itu di sini kita kasih dulu nama tabelnya, yaitu di sini tabelnya TR transaction header. Kemudian untuk ini tabelnya kita beri nama TR transaction detail. Nah, seperti itu ya. Ini kita jadikan huruf. Nah, jadi ini ada header transaction-nya. Nah, ini biasanya namanya kayak gini ya, TR transaction header, TR transaction detail. Nah, jadi untuk yang header transaction ini isinya kayak gini, ada tanggal transaksi, kemudian ada nomor fakturnya dan sebagainya. Nah, kalau detail itu dia itu lebih ke apa yang dia beli gitu, kayak barang apa yang dia beli, seperti itu. Nah, kalau TR ini maksudnya itu adalah traffic ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa tabel ini merupakan tabel transaksi. Nah, seperti itu. Nah, untuk menghubungkan kedua tabel ini yaitu header dan detail, gimana? Karena di sini kan dia kalau tidak ada koneksi antara satu dan yang lain, kita nggak tahu nih si barang 001 nih misalnya kan, barang 001 ini terjual di transaksi yang mana, kita nggak tahu. Nah, kan nggak mungkin kita hanya tahu barang ini dijual tanpa tahu transaksinya, tanpa tahu tanggal dijualnya kapan, seperti itu. Nah, nggak mungkin kita simpan data kayak gitu ya. Jadi kita harus kasih hubungan antara header dengan detail ini, agar kita bisa tahu setiap barang di sini dijual kemana, seperti itu, dijualnya kapan, seperti itu, dijual di transaksi yang mana, kayak gitu. Pertama-tama kita tentukan dulu nih PK-nya. Nah, kita mulai dari header ya. Kita tentukan dulu PK-nya yang mana gitu kan. PK itu di sini tentunya PK itu adalah nomor fakturnya ya. Nah, kenapa bisa nomor faktur? Nah, karena nomor faktur ini membedakan antara transaksi satu dengan transaksi lainnya gitu. Contohnya misalkan di sini kita ada transaksi setelah ini gitu kan. Misalnya di sini ada transaksi 002, ini kan 01 berarti 02. Nah,
Berarti antara faktor ini dengan faktor selanjutnya itu akan berbeda gitu, nomor faktornya bakal berbeda. Nah, seperti itu ya. Nah, karena setiap transaksi itu ID-nya selalu unik gitu. Jadi kita pilih nomor faktor ini sebagai PK. Nah, atau primary key. Nah, untuk header seperti ini saja. Sekarang kita lanjut kepada transaction detail. Nah, transaction detail ini harus ada hubungannya dengan transaction header. Gitu kan? Nah, otomatis ini kita butuh satu buah kolom lagi, yaitu nomor faktur. Kita copy saja ini ya. Nah, kita besarkan biar kelihatan. Nah, di sini PK-nya kita hilangkan aja. Karena kita butuh nomor faktur. Di mana dia di sini adalah FK, dia bukan PK lagi tapi menjadi FK. Gitu ya. Di mana atau foreign key yang menunjuk kepada primary key. Jadi FK-nya di transaction detail ini kan foreign key. Itu menunjuk kepada primary key yang ada di header gitu. Yaitu nomor fakturnya ya. Nah, otomatis ini adalah kode jual 001. Ini bisa kita copy saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita udah bisa connect nih, udah bisa berhubung antara tabel transaction header dengan tabel transaction detail, gitu kan. Nah, kalau kayak gini kan kita udah tahu nih, barang satu terjual di transaksi mana gitu kan. Misalnya sini barang satu terjual di transaksi 001 gitu. Karena dia foreign key, karena dia ini foreign key, kita bisa dapat informasi nih dari pada primary key-nya. Jadi kita bisa tahu di sini tanggalnya, customer-nya siapa, kemudian alamatnya di mana dan lain sebagainya. Nah, oke. Kemudian gimana dengan PK yang ada di transaction detail ini? PK-nya siapa? Seperti itu kan. Ini kita besarkan. Nah, kalau misalnya kita kasih PK-nya pada kode barang di sini, nah ini akan muncul satu masalah gitu kan. Dimana kalau misalnya di transaksi selanjutnya, misalnya kita sini kan buat misalnya transaksi 002 gitu kan. Nah, kita beli lagi kode barang dengan kode barang 003. Nah, itu kan akan sama. Kan nggak mungkin ini hanya terjual sekali seperti itu kan 002, 003 dengan barang yang sama gitu kan. Bisa saja nanti besok kita sediakan barang lagi atau kita buat barang yang sama lagi dan kita jual lagi. Nah, jadinya bakal ada masalah seperti itu. Nah, dua data ini menjadi tidak unik seperti itu. Jadi kalau PK itu kita harus cari yang unik, nggak mungkin ada PK yang sama. Nah, seperti itu. Jadinya jikalau nggak mungkin ada yang PK yang sama. Nah, jadinya kalau nggak unik, itu datanya dia tuh nggak bisa masuk seperti itu. Masuk, tapi nanti dia itu bakalan error kayak gitu. Nah, untuk mengakalinya, berarti kita harus masukin nomor faktur ini juga sebagai PK. Nah, jadi kita masukin nomor faktur ini sebagai PK juga. Jadinya di sini kode barang menjadi PK. Nah, jadi combo section gitu, ada 2 PK dalam satu tabel. Gitu. Nah, kenapa ada 2 PK di sini? Ya maksudnya agar dia itu unik kayak gitu. Dianggap unik kenapa? Ya karena dia ada 2 PK kayak gini. Dia dianggapnya menjadi seperti kombinasi. Jadi kombinasi antara 001 dengan 001 atau kombinasi antara 001 dengan 002. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut kepada tambahkan additional information. Nah, additional information itu apa? Additional information itu adalah seperti data-data yang perlu kita tambahin. Kita anggap data itu penting gitu untuk kita tambahkan. Nah, pada data ini saya menambahkan additional information-nya yaitu kode customer dengan informasi yaitu 1. Nah, seperti itu ya untuk additional information-nya. Nah, berarti ini untuk additional information-nya seharusnya itu untuk tahap terakhir daripada 1 NF ya. Selanjutnya kita akan lanjut kepada tahap 2 NF. Oke. Nah, di 2 NF ini kita bakal hilangkan partial dependency. Nah, biasanya setelah 1 NF saya langsung sekalian tentukan partial dependency dan transitive dependency-nya.
Oke, langsung saja kita tentukan partial dependensinya. Nah, ada di mana? Nah, kalau kita lihat di sini, partial dependensi ada satu syarat, yaitu dia perlu minimal 2 buah PK atau primary key dalam satu tabel. Kalau cuma ada satu PK doang, itu nggak mungkin bakal jadi partial dependensi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di header sini, dia itu kan cuma punya satu PK kan. Nah, nggak ada 2 PK. Nah, ini berarti kita skip saja karena dia bukan termasuk partial dependency. Kemudian kita lanjut kepada detail. Nah, ini itu adalah cara yang paling simpel ya untuk menentukan partial dependency itu, yaitu kita tinggal lihat saja apakah dalam satu kolom itu terdapat 2 PK. Nah, kalau satu PK kita tinggal skip saja seperti yang header ini. Nah, gitu kan. Oke, kemudian kita lihat lagi pada tabel transaction detail. Nah, di sini kita melihat ada 2 PK ya, yaitu nomor faktur dan kode barang, gitu kan. Tapi ini belum tentu dia itu partial dependency. Kita harus cek lagi. Nah, oke. Di sini ada nomor faktur. Ding dong. Kemudian di sini ada kode barang. Nah, kalau kita lihat lagi, nama barang, quantity, satuan, harga satuan, dan diskon itu ditentukan oleh kode barang. Nah, oke. Dan nggak ditentukan oleh yang namanya nomor faktur gitu kan. Jadi mereka ini ditentukan oleh kode barang dan bukan ditentukan oleh nomor faktur. Nah, jadinya ini merupakan partial dependency ya. Jadi kita tulis kayak gini biar rapi. Di sini kita tulis kode barang. Kode barang. Itu dia menentukan apa aja kayak gitu. Jadi kita tulis di sini. Berarti di situ termasuk biar rapi. Dia menentukan di sini ada nama barang. Kemudian ada satuan. Kemudian ada harga satuan. Kemudian ada diskon. Gitu. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui bahwasanya kode barang itu dia menentukan nama barang, satuan, harga satuan, dan diskon kayak gitu. Harusnya kayak gini doang sih untuk partial dependency. Cuma ada satu doang yang ya, nggak ada lagi partial dependency yang lainnya. Nah, oke, kita lanjut kepada transitive dependency. Nah, kita langsung cari aja ini. Jadi kita tentukan sekarang. Jadi nanti tuh kita tinggal solve aja di 2NF dan 3NF-nya gitu. Nah, transitive dependency itu caranya gimana? Nah, sama dia seperti rantai. Jadi kalau kita lihat di header, ini langsung kelihatan ya. Kalau kita lihat di header, di header ada nomor faktur, kemudian ada nomor fakturnya sebagai PK, yang mana dia itu menentukan kode customer. Nah, tetapi malah kode customer ini menentukan customer dan alamat. Nah, jadi ini termasuk ke dalam transitive dependency ya. Kita tinggal tulis aja di sini. Itu ada kode customer, di mana dia itu menentukan customer dan alamat. Nah, jadi seperti ini ya transitive dependency. Jangan sampai kurang ya kolomnya. Jadi pastikan lebih teliti agar kolomnya itu nggak ada yang keskip gitu. Jadi kita tulis semua seperti itu kolomnya. Gitu. Setelah kita tentukan partial dependency dan transitive dependency ini, nah sekarang kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu 2NF. Nah, sekarang kita lanjut kepada tahap 2NF. Nah, kita solve aja, kita hilangkan dependensinya. Nah, di 2NF itu kita hilangkan partial dependency. Nah, ini sama ya, maka kita akan lanjutkan saja daripada hasil daripada 1NF tadi. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, seperti itu. Nah, ini sama ya, karena kita majukan dari 1NF. Nah, cara solve-nya itu tinggal kita pisahkan yang ada barangnya gitu kan. Kan karena kode barang itu menentukan nama barang, satuan, dan harga satuan, serta diskon. Nah, ini semuanya kita pindahkan ke bawah. Ini kita cut saja, kemudian kita pindahkan ke bawah sini. Nah, ya berarti ini merupakan satu tabel baru ya. Kita buat nama di sini misalnya barang ya.
Nah, MS barang itu berarti varabisnya MS. MS itu maksudnya adalah master. Jadi, master tabel yang bisa berdiri sendiri gitu. Nah, jadi di sini kita gabungin aja biar dia itu enggak terpisah gitu. Nah, terus di sini kita butuh yaitu kode barang sebagai PK-nya. Jadi di tabel barang kan di sini tabel barang tadi ada kode barang sebagai PK. Gitu kan. Jadi ini kita copy saja. Nah, sebagai PK ya kan. Jadi kayak gini. Terus sekarang kode customer yang di atas jadi FK. Maaf, maksud saya kode barang. Ini jadi FK. Dan ini jadi PK di sini ya. Karena dia menunjuk PK di tabel barang gitu. Karena dia menunjuk PK di tabel lain, itu kode si barang. Bingo. Seperti itu. Jadi harus ada hubungan antara ini dengan ini. Harus ada hubungan. Nah, oke, jadi sekarang pada tabel transaction detail itu kita memiliki nomor faktur PK yang PK dan FK serta kode barang yang PK dan FK juga. Nah, dan ini harusnya sudah selesai ya untuk masalah partial dependency. Nah, di 3NF nanti kita bakal selesaikan yang namanya untuk transitive dependency. Ya, gimana caranya? Nah, sama. Kita bakal pisahin tabelnya juga. Kemudian di sini kita buat 3NF ya. Ini tinggal kita copy juga ya kan. Untuk yang ini. Kita copy saja. Nah, di bawah sini sekarang, nah, transitive dependency itu kan ada di kode customer ya. Transitive dependency itu kan ada di kode customer ya. Nah, ini sama kita bakal pisahin juga datanya ya. Nah, ini saya cut saja. Maaf. Kita letakkan di sini. Kita pas. Kemudian, nah ini sama ya kan. Terus kita masukin di sini, ini misalnya kita buat tabel MS customer gitu kan. Gitu. Nah, ini sama, kita bakal pisahin datanya gitu kan. Nah, MS customer itu kan maksudnya master ya, berarti tabel yang bisa berdiri sendiri. Nah, kita bisa copy di sini. Nah, dan kode customer ini di sini menjadi PK ya. PK. Dia menjadi PK ya, karena dia itu data yang membedakan antara satu data dengan yang lainnya gitu kan. Nah, di kode customer di header ini dia menjadi FK. Dia menjadi FK karena dia harus ada connection antara customer di sini dengan MS customer atau tabel customer yang di sini gitu. Nah, di kode customer ini kan di header ini kode customer ini jadi FK ya kan? Karena dia harus ada connection antara kode customer ID di sini, kode customer di sini dengan dia mengambil data pada kode customer atau customer pada tabel customer atau MS customer. Nah, kita kayak gini. Nah, harusnya kayak gini tuh udah selesai dari tahap UNF sampai 3NF ini udah selesai ya. Nah, ini merupakan hasil daripada tahap 3NF. Ini bisa kita lebih rapikan lagi. Nah, ini sudah selesai ya dari tahap UNF sampai dengan tahap 3NF. Nah, ini merupakan hasil daripada tahap 3NF. Nah, ini merupakan hasil daripada tahap 3NF. Jadi di tahap terakhir ini kita mendapati 4 tabel, yaitu tabel transaction header, tabel transaction detail, kemudian MS barang, dan MS customer.
Nah, dan ini akan langsung kita jadikan IRD nantinya. Nah, oke, begitu juga dengan untuk normalisasi yang kita lakukan pada faktor pembelian. Di sini saya sudah lakukan semuanya untuk menghemat waktu. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita ubah yang pertama itu UNF-nya itu data menjadi bentuk tabel seperti ini. Ini merupakan data yang kita ambil daripada faktur pembelian. Kemudian untuk kita rubah lagi menjadi satu NF. Pada satu NF itu kita hilangkan data yang bersifat perhitungan, yaitu di sini ada subtotal, di sini subtotalnya kita hilangkan pada satu NF. Kemudian kita pisahkan data yang berulang dan atau opsional. Nah, di sini kita pisahkan data berulangnya adalah ini dan data opsionalnya atau data yang tidak berulangnya adalah ini, atau data yang beda antara satu data dengan data yang lainnya. Kemudian kita tambahkan additional information-nya. Nah, di sini yaitu untuk penamaan additional information, di sini ada kode supplier, kemudian ada kode customer. Itu untuk additional information-nya. Kemudian masuk ke dalam tahap 2NF. Di sini kita membuat dulu terlebih dahulu untuk partial dependency-nya. Di sini itu ada kode barang, yang mana kode barang itu menentukan nama barang, satuan, harga satuan, dan diskon. Kemudian untuk transitive dependency itu dia itu adalah kode supplier, yang mana dia itu menentukan nama supplier dan nama salesman-nya. Lalu di sini ada dua, yaitu satu lagi kode customer, yang mana itu menentukan customer. Kemudian pada tahap 2NF itu kita tinggal masukkan saja. Kemudian kita hilangkan untuk partial dependency-nya. Nah, maka di sini jadilah satu tabel baru lagi, yaitu MS barang. Nah, kemudian untuk tahap ketiga itu kita hilangkan transitive dependency-nya, yang mana tadi transitive dependency itu adalah kode supplier dan kode customer. Nah, maka di sini kita akan mendapati dua buah tabel baru lagi, yaitu MS supplier dan MS customer. Nah, jadi tahap akhir daripada faktor pembelian ya. Ini kita akan mendapati hasil dari UNF sampai dengan 3NF, yaitu hasil 3NF-nya adalah kita mendapati 5 buah tabel, yaitu tabel transaction header, transaction detail, barang, MS supplier, dan MS customer. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat IRD-nya. Nah, oke, sekarang kita akan mulai untuk mengkonvert hasil daripada 3NF tadi yang telah kita buat tadi menjadi sebuah IRD. Nah, pertama-tama seperti penjelasan pada video sebelumnya, bahwasanya entity itu adalah mempresentasikan untuk tabel. Nah, pada normalisasi ini kan kita ada 4 buah tabel, 1, 2, 3, 4 untuk yang faktur penjualan. Nah, kita mau convert ke IRD. Nah, berarti kita butuh 4 IRD ya kan? Nah, baik, kita akan mulai satu persatu, yaitu tabel pada sini kita MS barang ya. Nah, dan MS customer dulu nanti kita buat. Nah, kemudian kita akan tambahkan entity-nya. Kemudian di dalam entity itu nanti bakal ada atribut-atribut. Nah, apa itu atribut? Nah, atribut itu adalah yang mempresentasikan kolom-kolom beserta dengan key-nya dan juga data type-nya. Nah, langsung saja kita buat di sini logical model. Kemudian kita pilih new entity ya. Nah, di sini untuk namanya yang pertama itu kita buat seperti di sini. Karena kita akan buat untuk transaction header. Karena ini penjualan, kita beri namanya transaction header penjualan. Oke. Menggunakan huruf besar semua agar membedakan antara entitas dengan atribut. Jadi untuk entitas kita membuatnya dengan huruf besar semua, dan untuk atribut kita membuatnya dengan huruf kecil semua. Seperti ini transaction header. Karena dia penjualan, kita buat di sini penjualan. Nah, kemudian untuk atributnya apa? Jadi yang ada atribut sini kita lihat yang pertama itu ada kode nomor faktur. Nah, kita buat sini menggunakan huruf kecil nomor. Nah, kita pilih logical. Kemudian untuk nomor faktur ini kita buat saja varchar ya. Kemudian kita buat saja di sini nomor faktur itu sampai size-nya itu 15. Kemudian di sini kita dapat lihat bahwasanya nomor faktur itu primary key atau PK. Maka di sini primary-nya kita centang. Nah, kemudian untuk atribut yang kedua kita lihat lagi. Di sini ada tanggal. Nah, kita buat di sini tanggal. Tetap logical model. Kemudian untuk tanggal itu kita ambil date. Nah, di sini juga ada date time kan. Nah, kenapa nggak date time? Nah, kalau date time itu dia diketahui jamnya itu jam berapa, detail jamnya. Sedangkan untuk date itu sendiri seperti hanya tanggalnya saja. Jadi kita gunakan saja date. Nah, kemudian di sini ternyata masih ada satu lagi, itu kode customer. Maka kita tambahkan saja di sini kode customer.
Nah, kita pilih logical, kemudian ini varchar ya. Kemudian di sini kode customer-nya kita buat saja 3. Kemudian di sini kode customer itu tidak primary UID. Nah, maka ini sudah selesai semua kan? Maka kita oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat lagi untuk entitas yang kedua dengan nama transaction detail. Karena ini penjualan, kita buat transaction detail penjualan agar membedakan antara penjualan dan pembelian, karena kita memiliki dua buah faktur atau dua buah normalisasi ya yang kita lakukan kemarin. Nah, kemudian untuk atributnya kita lihat di sini dia memiliki nomor faktur. Nah, kita buat sini huruf kecil saja, nomor faktur itu kita buat logical, kemudian nomor faktur seperti yang sama ya, nomor faktur tadi kita buat sama saja logical, kemudian varchar, kemudian kita buat sini sama seperti tadi 15. Di sini nomor faktur merupakan primary UID, maka kita centang. Kemudian kita lihat lagi ada apa saja di situ. Itu di sini ada kode barang. Nah, maka atribut duanya adalah kode barang ya. Kemudian logical, kemudian kita pilih varchar. Nah, kemudian untuk kode barang ini kita buat itu sampai 7 ya. 7. Nah, kemudian untuk kode barang ini kita lihat lagi, kode barang ini merupakan PK juga, maka kita centang PK-nya di sini atau primary UID, primary key-nya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ada apa aja di sini. Kemudian ada QTI atau quantity. Maka kita buat sini. Ini logical, kita buat varchar saja. Kemudian di sini kita buat saja 3. Kemudian kita oke. Nah, kemudian kita buat lagi untuk entitas yang ketiga itu ada MS barang. Maka kita buat di sini oh maaf, salah. Terusnya di sini kita buat barang penjualan ya. Kemudian untuk atributnya kita lihat nih, ada apa aja di sini. Kita lihat ada kode barang. Nah, kita buat di sini kode barang. Kemudian kita pilih logical, kemudian kita pilih varchar. Nah, untuk kode barang ini kita pilih 7 sama seperti tadi ya. Kemudian di sini kode barang itu merupakan primary key-nya. Kemudian kita lihat lagi ada apa saja lagi di situ. Kemudian di sini ada nama barang. Kita buat di sini nama barang ya. Kemudian untuk logical, kemudian kita pilih varchar. Kemudian kita pilih di sini misalnya 10. Kemudian dia bukan PK atau primary key. Kemudian kita lihat lagi di sini ada satuan ya. Satuan. Untuk logical, kita pilih varchar. Kemudian di sini kita pilih saja 5. Karena dia bukan primary UID, maka kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada harga satuan. Harga satuan. Ini kita pilih logical. Untuk harga satuan kita pilih integer aja. Karena yang berhubungan dengan harga itu uang ya. Integer itu berhubungan dengan uang, nilai uang. Kemudian di sini harga bukan PK. Kemudian yang terakhir itu ada diskon. Maaf, diskon. Nah, diskon itu kita pilih saja dia integer juga karena dia apa ya? Berhubungan dengan uang juga ya. Oh maaf, salah. Angka atau uang, diskonnya berapa deh. Nah, kemarin ini udah selesai, kemudian kita oke. Nah, yang terakhir kita buat lagi. Di sini ada customer. Jadi kita buat di sini customer, penjualan ya. Customer, si penjual. Kemudian oh, maaf. Atributnya itu kita tambah. Kita lihat di sini ada apa aja. Itu ada kode customer dan alamat. Nah, kita buat di sini kode customer, kemudian logical, kemudian kode customer itu varchar seperti biasa. Kemudian itu kita buat saja 3 ya. Kemudian di sini dapat kita ketahui bahwasanya kode customer itu merupakan PK atau primary UID, primary key-nya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada customer atau nama customer ya kan. Nama customer. Kemudian kita lihat di sini varchar. Untuk nama customer itu kita buat 15. Kemudian di sini dia tidak PK, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada alamat. Nah, alamat itu logical, kemudian varchar ya. As always varchar. Dan untuk alamat karena biasa alamat itu panjang ya, kita buat saja di sini 40 ya. Kemudian alamat itu bukan PK atau PMK. Kemudian kita oke. Nah, untuk menambah ini kan kalau kita ke sini masih tanda plus ya, berarti masih bisa menambah entitas. Nah, maka kita ke sini dulu nih, tekan icon select atau gambar kayak usernya ini. Maka kita tekan biar dia kayak gini.
seperti semula, seperti itu. Nah, ini kita susun terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita memiliki 4 entitas. Nah, di sini kita memiliki 4 entitas, yaitu ada entitas transaction header penjualan, ada entitas transaction header detail penjualan, kemudian barang penjualan, dan customer. Nah, kita akan mulai untuk membuat relasinya ya, relasinya. Nah, untuk di sini kita buat seperti ini. Untuk header penjualan dan customer. Nah, seperti ini ya. Header dan customer. Kita buat dia itu one to many ya. One to one, one to many. Kita buat ini antara dari customer ke transaction header. Kemudian kita oke. Nah, di sini dapat kita ketahui maksudnya itu satu customer itu bisa punya satu atau lebih transaction header penjualan. Nah, jadi nggak mungkin dia dianggap sebagai customer kalau dia tuh nggak ada transaction headernya sama sekali gitu. Nah, kalau ada garis 3 kayak gini tuh tandanya artinya itu ya banyak gitu. Berarti satu customer itu punya satu atau lebih transaction header. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi pada transaction detail penjualan. Nah, untuk transaction header ke transaction detail ini kita juga buat one to many. Jadi dari transaction header ke detail, nah itu one to many. Kemudian kita oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, karena satu header itu pasti dia ada beli satu buah barang atau satu jenis barang. Jadi dia tuh nggak mungkin nggak baik ya kayak gini. Paling sedikit dia tuh ada satu membeli barang daripada transaction detail ini. Ya mungkin dia tuh transaction header ini tapi dia nggak beli sama sekali gitu. Nah, makanya dia relationship-nya itu adalah one to many. Nah, di sini kan ada garis 3 berarti di sini kebanyak, satu kebanyak kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya hubungan antara barang dan transaction detail. Kita tekan di sini. Kita rapikan. Nah, hubungan barang dan transaction detail kita letakkan di sini. Oh, maaf. Nah, kita letakkan di sini. Nah, hubungan barang dan transaction detail ini satu barang bisa ada di nol ataupun banyak. Nah, jadi kita buat di sini satu barang itu bisa ada di nol atau banyak. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa saja ada satu barang yang nggak laku sama sekali gitu kan, yang nggak pernah dibeli oleh orang lain gitu. Terus dia bisa juga ada satu barang di mana satu barang itu yang banyak kali gitu, yang minat banyak kali yang beli gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi one sini satu barang hubungan barang dan transaction detail itu satu barang bisa ada di nol ataupun banyak. Makanya relationship-nya seperti ini. Nah, jadi gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut pada normalisasi kita yang kedua, yaitu pada faktor pembelian. Ini kita bagi dua dulu. Nah, di sini pada faktor pembelian. Nah, di sini kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5 buah tabel ya. Di sini kita memiliki 5 buah tabel. Kemudian kita di sini berarti kita akan membutuhkan 5 buah entitas baru ya. Maka di sini kita geser terlebih dahulu. Nah, ini kita hapus saja biar lebih muat ya. Ini kita kecilin saja. Nah, oke, setelah kita rapikan tadi biar dia muat ya, kita mulai buat daripada entitas pertama. Di sini kita itu ada transaction header. Ini karena ini penjualan ya. Pembelian. Maka kita buat pembelian di sini agar dia membedakan antara penjualan dan pembelian tadi. Kita huruf besar semua, transaction header penjualan. Penjualan. Kemudian kita lihat untuk atributnya ada apa saja di sini. Yang pertama itu ada nomor faktur. Nah, kita buat di sini. Nomor faktur. Nomor faktur. Kemudian kita buat logical, kemudian yang varchar ya. Kemudian untuk nomor faktur itu kita buat saja 15. Kemudian nah di sini untuk nomor faktur itu dapat diketahui bahwasanya dia itu PK atau primary key, maka dia di sini primary UID-nya kita centang. Nah, kemudian selanjutnya dia memiliki tanggal. Oke, kita tulis di sini. Tanggal seperti tadi ya, sama saja. Kita buat date di sini. Kemudian dia itu bukan primary UID. Kemudian kita tambah lagi, kita lihat lagi di sini. Kemudian itu ada kode supplier. Kode supplier. Kemudian ini logical. Kemudian untuk kode supplier itu kita buat varchar ya. Kemudian kita buat saja di sini nominalnya itu ada 5. Kemudian untuk kode supplier itu dapat kita ketahui bukan primary UID, maka tidak usah kita centang. Kemudian selanjutnya itu kita memiliki kode customer.
kode customer. Kemudian pilih logical, kemudian varchar juga. Kemudian kita pilih saja di sini 5. Kemudian karena dia bukan PK, maka tidak usah kita centang. Nah, 1, 2, 3, 4. Makanya sudah, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi buat yang kedua. Di sini ada transaction detail. Oke. Transaction detail penjualan. Nah, untuk atributnya kita lihat nih di sini ada apa aja gitu. Ada nomor faktur. Nah, kita tambahin di sini ada nomor faktur ya. Oh, maaf, huruf besar. Ada nomor faktur. Kemudian logical. Nah, untuk nomor faktur itu kita buat saja seperti tadi ya, sama varchar. Oh, maaf. Kemudian 15, kemudian dia itu dapat kita lihat di sini merupakan PK, maka kita centang primary ID. Kemudian yang kedua ada kode barang. Ada kode barang ya. Kita tambah. Ada kode barang. Nah, ini logical, kemudian ini varchar. Kemudian untuk kode barang itu merupakan PK ya. Nah, nah ini kita buat saja 7. Kemudian ini jangan lupa kita centang. Nah, kemudian kita tambah lagi nih, ada lagi satu yaitu quantity. Nah, quantity logical, ini varchar saja. Kemudian ini kita buat saja sampai 10 ya. Kemudian karena dia bukan UID, maka tidak usah kita centang. Kemudian kita lihat, kalau sudah kita oke. Nah, kemudian selanjutnya itu ada MS barang. Nah, berarti kita buat di sini barang penjualan. Kita lihat ada apa aja atributnya di dalam. Kita lihat di sini ada kode barang. Ini kan karena ini belum aktif, kalau mau aktifkan ya kita tekan saja. Nah, gitu. Nah, kode barang. Oh, maaf, hurufnya kecil semua. Kode barang ya. Kemudian logical, kemudian untuk kode barangnya varchar. Nah, untuk kode barang ini kita buat sama seperti itu. Kemudian untuk kode barang di sini kita dapat mengetahui bahwasanya dia itu merupakan PK atau primary key atau primary ID, maka jangan lupa untuk dicentang ya. Kemudian kita tambah lagi nih, apa yang kedua itu ada nama barang. Nah, ada nama barang itu varchar ya. Kemudian size-nya itu kita buat aja 10. Kemudian nama barang itu bukan primary, maka tidak usah dicentang. Kemudian kita lanjut, ada yang namanya satuan. Nah, sama seperti yang pembelian ya, sebenarnya kurang lebih. Satuan kita buat saja di sini 10. Kemudian dia bukan primary key, kemudian kita tambah ada harga satuan. Nah, logical, kemudian ini kita pilih integer. Kemudian ada diskon, yang terakhir ada diskon. Sama seperti tadi, kita pilihnya integer ya, because it's like money. Oh, where is integer? Nah, kemudian kita oke. And then selanjutnya kita akan buat supplier. Nah, supplier ya. Kemudian kita lihat ada apa aja atributnya. Di supplier ini ada kode supplier. Kita buat di sini. Kode supplier. Kemudian kita pilih logical, varchar. Untuk kode supplier ini kita buat saja sampai dulu juga ya. Di sini dapat kita ketahui bahwasanya kode supplier ini merupakan primary key, maka jangan lupa untuk kita centang ya. Kemudian selanjutnya ada nama supplier. Kemudian logical, kemudian kita buat di sini varchar, kemudian untuk nama itu kita buat saja 15. Kemudian kita tambah lagi ada nama salesman-nya. Jadi nama supplier itu kayak nama grupnya, salesman itu siapa yang memegang atau mengendalikan gitu. Orangnya gitu. Suppliernya itu kayak grupnya atau perusahaannya. Kemudian nama salesman kita buat sini varchar juga. Is 15, kemudian dia itu bukan primary ID. Kemudian oke. Nah, kemudian yang terakhir gelas itu ada customer. Maaf. Customer penjualannya. Untuk membedakan antara penjualan dan pembelian. Kemudian kita ke atribut, kita lihat ada apa aja sini. Ada kode customer. Nah, kita buat kode customer. Nah, kemudian logical, kemudian kita buat varchar. Untuk kode customer ini kita buat saja sampai 5 ya. Kemudian di sini kita ketahui bahwasanya kode customer itu adalah PK atau primary key-nya. Jangan lupa dicentang. And then selanjutnya dia mempunyai yang namanya customer ya.
customer, kemudian logical, kemudian kita pilih varchar, kita pilih saja di sini 15, kemudian oke. Nah, seperti ini bisa kita rapikan ya. Nah, kita kembalikan dulu, ini kita besarkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya relationship-nya. Nah, oke, seperti halnya ini tadi, kita akan buat untuk supplier. Nah, dengan transaction header pembelian, ini kita bisa buat seperti ini. Nah, ini one to many, kita bisa tinggal rapikan, atau misalnya kita formatnya, maaf, nah ini bisa kita jadi kayak agak menyamping seperti itu. Ini dari banyak ke satu, jadi satu transaction header itu bisa memiliki satu atau lebih supplier ya. Nah, kemudian untuk customer pembelian sama kayak tadi, kita buat buka. Nah, seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, kemudian untuk header dan detail ya, kita buat saja. Kita oke. Nah, kemudian untuk barang pembelian ke transaction header, nah itu memiliki ini ya. Jadi barang pembelian ini bisa memiliki satu atau bahkan tidak memiliki, tidak ada di transaction detailnya. Nah, jadi untuk ini kita bisa buat seperti ini ya. Kemudian untuk transaction header penjualan dan transaction header pembelian, ini kita bisa buatkan relasinya. Nah, kemudian kita oke. Nah, ini karena ini bisa kita edit ya, kalau lurus aja kayak gimana gitu. Nah, kita tambahkan. Nah, misalnya ke sini, oh nggak usah kita lurus saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika kita ingin merubahnya menjadi apa, ini kan masih logical model, kita akan buatnya kepada model fisiknya. Bagaimana caranya? Seperti cara sebelumnya, tinggal kita tekan yang biru ini, kemudian ini bisa kita kecilkan ya. Nah, kemudian kita engineer nih. Nah, maka jadilah seperti ini. Nah, ini kita bisa lebih rapikan ya. Nah, beginilah hasil fisik daripada logical model yang telah kita buat tadi. Nah, jadi step by step ya cara buatnya. Kita buat entity-nya dulu beserta atributnya, lalu kita tentukan nih PK-nya atau primary key-nya, baru yang terakhir kita tentukan relasinya gitu ya. Jangan sampai kebalik-balik, jangan kita buat relasi dulu baru kita buat PK-nya. Seperti itu tuh nggak bakal bisa ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan implementasikan model fisik ini ke dalam perintah DDL menggunakan aplikasi SQL Post. Nah, baiklah, langsung saja di sini kita akan membuat dari model fisik ini ke dalam bentuk DDL dengan menggunakan run SQL command line. Nah, jadi pada sini kita harus connect terlebih dahulu ya. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu. Nah, kemudian dia akan meminta password. Nah, kalau connected berarti kita sudah connect. Nah, kemudian kita akan membuat tabel-tabel seperti pada model fisik ini ke dalam bentuk DDL. Nah, seperti itu. Di sini misalnya kita akan buat yang pertama itu ada tabel customer. Create tabel. Misalnya di sini ada nama customer. Atau kita buat create tabel penjualan dulu ya. Barang penjualan. Kemudian untuk atribut-atributnya itu juga kita masukkan ke dalamnya. Maka di sini ada kode barang, nama barang, satuan, harga satuan itu kita masukkan. Di sini ada kode barang ya. Kode barang itu tipe datanya adalah varchar. Kode barang tadi ada 7 kan. Kemudian ada nama barang. Nama barang itu kita buat tadi ada 10. Kemudian di sini ada satuannya. Itu tipe datanya juga varchar. Kemudian ada harga satuan.
Kemudian kita tentukan primary key-nya. Untuk primary key-nya kita sudah ketahui sini, biasanya kode barang merupakan primary key. Terus ada koma lagi. Kemudian kita buat seperti ini, kemudian kita enter. Nah, apabila terdapat seperti ini, table created, berarti tabel sudah dibuat. Jadi nanti ketika kita misalnya insert atau memasukkan sebuah data, maka tabelnya itu akan kelihatan. Oke, selanjutnya kita akan membuat misalnya di sini ada tabel transaction detail penjualan. Kita buat saja tabel detail penjualan ya. Kemudian seperti ini, kemudian enter. Nah, kita buat juga di sini ada di situ nomor faktur. Nomor faktur itu tadi. Dan jangan lupa koma, kemudian ada kode barang. Kode barang, kemudian ada QTI atau quantity ya. Nah, quantity ini tadi 3 ya. Kemudian setelah itu ada, nah sudah habis, setelah itu kita buat lagi primary key-nya. Primary key. Nah, primary key-nya di sini sudah kita ketahui, bahasanya primary key-nya ini adalah nomor faktur. Seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, tabel created berarti tabel sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel ini tadi kan detail penjualan, kemudian kita buat header penjualan. Maaf, salah. Nah, kita buat header penjualan ya. Kemudian kita enter, kemudian kita akan memasukkan juga di situ ada namanya nomor faktur. Itu bentuknya adalah voucher. Nah, kemudian ada namanya tanggal ya. Kemudian ada kode customer. Nah, itu juga voucher. Kemudian kita kasih koma lagi. Nah, itu yang terakhir ya. Kemudian kita tentukan primary key-nya. Nah, primary key-nya di sini sudah pasti adalah nomor faktur ya. Nomor faktur ya. Kemudian seperti ini, kemudian nah, table created, maka tabel sudah dibuat. Kemudian selanjutnya kita akan buat customer. Biar lebih mudah ini kita buat saja, karena di bahasa Inggris kita buat saja penjual saja. Customer itu kan adalah pembeli, jadi kita buat saja pembeli. Nah, kemudian kita buat sini kode, ada kode pembeli ya. Kode pembeli tuh voucher. Kemudian ada nama pembeli, kita buat saja nama saja voucher. Itu nama itu kita buat saja 20. Kemudian ada alamat. Alamat tadi kita buat 40 ya, kenapa? Kemudian terakhir kita buat primary key-nya. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya primary key-nya itu adalah kode pembeli. Seperti itu ya. Kode pembeli ya. Seperti itu, kemudian enter. Nah, tabel created. Maka untuk tabel pada penjualan itu sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya untuk tabel pada pembelian ya. Tabel pada pembelian. Nah, karena ini sudah selesai kan, kita akan lanjut pada tabel yang ada pembelinya sekarang. Nah, di sini kita akan itu ada supplier ya. Supplier. Kemudian kita masukkan juga atributnya, ada di situ kode supplier. Ya, ada kode supplier. Ini tipe datanya tadi adalah voucher.
seperti itu. Maaf. Kemudian kita masukkan lagi, situ ada nama supplier. Nah, nama supplier ini parser juga ya. Kemudian ada nama salesman-nya. Parser juga. Nama salesman kita buat nama juga. Nah, koma. Nah, itu yang terakhir ya. Maaf, koma. Nah, kita tentukan primary key-nya. Nah, di sini sudah pasti ya primary key-nya itu yang pasti yang pertama, atau kode supplier ya. Primary key-nya itu adalah kode supplier. Kemudian kita enter, kemudian seperti ini. Nah, maka sudah tabel created. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel header pembeli ya. Maaf, header. Nah, header pembeli. Nah, di sini atributnya ada nomor faktur. Nah, itu apa faktur sih? Varchar ya. Varchar. Nomor faktur itu 15, kemudian koma. Kemudian ada lagi tanggal. Nah, maaf. Kecil ya. Itu tipe data juga varchar ya. Varchar untuk tanggal itu kita buat jadi 10. Kemudian ada kode supplier. Itu ada varchar. Kemudian kita buat seperti ini, kemudian koma. Kemudian setelah kode supplier ada kode customer. Coba data. Nah, kemudian kita tentukan lagi yang namanya primary key-nya. Primary key-nya yaitu di sini adalah nomor faktur. Maaf. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel detail pembelian. Maaf, apa? Sorry, forget. Detail pembelian ya. Detail pembelian, oke. Okay? Nah, create the table detail pembelian. Nah, di sini kita akan menemukan atribut yaitu ada nomor faktur. Di sini kita buat no faktur ya. Nah, nomor faktur itu kita ketahui tadi sudah ada ya. Kemudian ada juga di sini kode barang. Nah, kode barang itu juga kita buat seperti ini. Kode barang tadi ada 5 di sini, kemudian ada quantity. Itu juga varchar ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat primary key-nya. Primary key-nya kita tahu di sini adalah nomor faktur ya. Nah, nomor faktur itu merupakan primary key-nya. Kemudian di sini jangan lupa seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel customer pembelian ya. Customer pembeli ya. Customer pembeli. Customer ya pembeli sih sebenarnya. Kemudian seperti ini, kemudian enter. Di situ ada kode customer. Ada kode customer itu varchar ya. Kemudian ada customer, nama ya itu. Ada nama. Ada nama. Kemudian terakhir ada kita buat primary key. Primary key-nya yaitu sudah jelas ini ada kode customer ya. Kode customer. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membuat tabel barang pembeli atau barang pembelian ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada
atribut kode barangnya. Nah, kode barang itu maaf. Nah, kode barang kita buat saja di sini. Kemudian ada nama barang. Nama barang. Nah, nama barang ini kita buat saja. Kemudian ada satuannya. Nah, satuan ini juga varchar, kemudian kita buat 3. Kemudian selanjutnya ada harga satuan. Nah, harga satuan ini kita buat sini. Kemudian terakhir ada diskon. Nah, diskon itu kita buat di sini seperti tadi ya, sama. Nah, kemudian terakhir kita buat primary key-nya. Nah, seperti sini primary key-nya adalah kode barang ya. Kita buat sini misalnya. Nah, kode barang. Nah, sudah selesai semuanya kita buat menjadi model fisik ini ke dalam DDL dalam tabel dalam bentuk DDL ya. Nah, sudah selesai tabel created semuanya. Nah, kemudian di sini kita akan mengisikan beberapa data ya. Pada misalnya salah satu tabel ini ya, kita akan isikan beberapa data. Misalnya pada tabel barang pembelian ini ya, kayak tabel barang pembelian misalnya kita akan buat di sini. Nah, kita akan buat insert gitu kan. Untuk barang pembelian. Nah, insert itu barang pembelian, berarti insert kita akan menunjukkan kepada barang pembelian, jadi kepada tabel barang pembelian ini ya, seperti itu. Kemudian values. Nah, kemudian setelah itu kita buat lagi di sini menggunakan huruf besar yaitu values. Di sini dalam kurung, jangan lupa titik koma atasnya ya. Titik satunya misalnya itu ada kode barang, misalnya kode barangnya 0001 misalnya kan. Nah, kemudian koma, nama barangnya apa? Misalnya nama barangnya adalah susu ya. Kemudian situ ada satuannya. Satuannya itu adalah misalnya PCS. Nah, kemudian harganya misalnya kita buat, jadi misalnya harganya 10.000. Nah, kemudian diskonnya, ada diskonnya, misalnya diskonnya 500 rupiah ya. Nah, kemudian kita tutup, kemudian jangan lupa titik koma seperti ini ya. Nah, setelah itu kita enter. Nah, one row created. Nah, di sini dia akan, kemudian di sini kita akan membuat select dulu. Kita akan select kemana gitu. Nah, kita pilih di sini misalnya select from barang. Karena tadi kan insert baru kan, sekarang kita harus select atau memilih gitu. Nah, kita select from dari kemudian from barang, kemudian kita enter. Nah, ini tidak ada ya. Maaf, salah satunya barang pembelian, berarti di sini kita buat misalnya select from barang pembelian ya. Lupa tadi. Nah, select from barang pembelian ya. Nah, maka datanya akan timbul seperti ini. Kode barangnya adalah 001 dengan nama barang susu, dengan satuannya itu adalah PCS ya, satuannya. Kemudian harga satuannya adalah 10.000 dan diskonnya adalah 500.000. Nah, ini kan baru satu ini. Bagaimana kalau kita misalnya menambahkan lagi, kita ingin memasukkan datanya lagi, maka kita harus insert lagi, kita masukkan lagi datanya. Misalnya insert, kita tambahkan saja di sini, info masih dalam barang pembelian. Values, kemudian kita misalnya tadi kan 01, kemudian kita buat di sini 0002 misalnya kan. Nah, kemudian nama barangnya apa? Misalnya nama barangnya adalah misalnya sabun gitu kan. Jangan lupa ya titik komennya.
Kalau nggak tuh nanti dia error. Kemudian berapa itunya, misalnya PCS. Nah, PCS. Kemudian berapa harganya, misalnya sabun itu 12.000 misalnya kan. Nah, kemudian ada diskon nggak? Nah, ternyata dia nggak ada diskon, maka kita tulis saja 0 seperti itu. Nah, seperti ini kan, kemudian kita kan seperti ini. Nah, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita select lagi, kita pilih mau ngambil dari mana gitu kan. Maka kita pilih di sini inputan select from, jangan lupa barang pembelian ya. Nah, barang pembelian, kemudian sini titik 2, kemudian kita enter. Nah, maka di sini sudah bertambah ya, otomatis bertambah. Tadi kan cuma satu nih ada datanya, cuma ada susu dengan kode barang 001. Sekarang bertambah menjadi 2 dengan kode barang 001 002, yaitu susu dan sabun. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya apabila kita ingin menambahkan satu misalnya satu barang lagi, maka kita tinggal buatnya seperti tadi. Misalnya kita akan menambahkan satu barang lagi ya. Di sini kita pilih insert barang pembelian ya. Nah, barang pembelian, untuk barang pembelian, kemudian tulis, kemudian nah misalnya barang yang ingin kita beli apa, dengan kode 0003 misalnya kan. Kemudian misalnya saya ingin membeli apa, kita ingin membeli apa, misalnya kita ingin membeli mie misalnya kan, ini maka itu PCS juga ya, mie per PCS gitu kan. Kemudian harga mie itu berapa, misalnya harga mie itu kan 2.500 gitu kan. Kemudian kita di sini tulis 2.500 ya. Kemudian diskonnya ada nggak? Nah, diskonnya misalnya 300 rupiah gitu kan. Nah, kemudian kita close. Nah, kemudian jangan lupa titik komanya. Nah, kemudian row created. Kemudian kita akan melakukan selection nih, kemana dia akan mengambil atau membuat data tersebut. Nah, kemudian kita select kan, dia akan memilih kan, select from. Nah, dia akan mengambil dari mana nih, kayak gitu kan. Kita buat sini seperti tadi, barang pembelian. Nah, pembelian gitu kan. Kemudian seperti ini, kemudian kita enter. Nah, maka datanya akan bertambah jadi 3, yaitu dengan kode barang 1, 2, 3, nama barangnya 1, kalau kode 1 susu, nah PPCS. Kemudian kalau untuk ini susu sabun harganya 12.000, diskon 0, sedangkan mie diskonnya 300. Nah, seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi ujian tengah semester pada mata kuliah basis data. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan maupun kekurangan, baik itu dalam penyampaian materi maupun dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini juga saya masih belajar, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebenaran itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan datangnya itu murni daripada diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.